Shalom, salam makan sehat. Ya, jalan lurus, jalan sempit, dan jalan lebar. Bagian kedua. Ya, saudara, pada bagian pertama kita telah bicara tentang jalan yang lurus ya. Nah, di dalam kekristenan, jalan yang lurus itu adalah Yesus Kristus ya. Jadi akulah jalan, kebenaran dan hidup ya. Nah, dan tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus karena Yesus itu sendiri adalah jalan. Iya, dan Tuhan sendirilah yang menuntun kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, pada video kali ini kita akan melihat jalan sempit dan lebar ya. Kita buka Matius 7 ayat 12 sampai 14. Yang ayat 13-14 berbunyi demikian ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Dikatakan apa? Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Nah, ini sering digambarkan ya, pintunya sangat besar, jalannya lebar, banyak orang lewat-lewat di situ. Ya, seperti itu. Jadi gampang untuk lewat di situ karena sangat terbuka jalannya. Tapi itu adalah jalan menuju kebinasaan. Kita sering ya melihat gambarnya seperti itu. Kemudian dikatakan juga karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ini juga sering digambarkan orang yang berebutan masuk melalui pintu yang sempit. Jadi pintu yang sempit, orang berebut masuk. Seolah-olah ada orang yang berusaha masuk namun tidak bisa karena sempitnya pintu tersebut. Nah, apakah benar demikian? Apakah menuju kehidupan kekal itu begitu sulitnya sampai kita berdesak-desakan, saling sikut dengan yang lain ya? Mari kita simak lebih dalam. Nah, kalau kita simak ayat sebelumnya, ayat 12 ya. Bunyinya seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jelas ya bahwa ini sebenarnya bicara tentang hukum Taurat. Nah, bicara tentang hukum Taurat, siapa di antara kita yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Susah, saudara. Tidak ada ya, kecuali Yesus sendiri yang bisa menaati seluruh hukum Taurat. Yang lainnya saya kira tidak ada. Itulah yang dimaksud jalan yang sempit, ya. Jalan sempit, jadi memang susah untuk melakukan hukum Taurat. Dan pada waktu itu memang Tuhan Yesus sedang bicara kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang taat, berusaha mentaati hukum Taurat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi kehidupan kekal itu memang sangat sulit kalau kita melalui pintu hukum Taurat, saudara, ya. Dan bahkan mungkin tidak bisa kita bisa melakukan hukum Taurat untuk bisa dibenarkan ya, tidak bisa. Nah, jadi sebenarnya kehidupan kekal itu adalah anugerah karena kita percaya, saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Jadi bicara pintu lebar dan sempit di sini adalah dalam konteks mentaati hukum Taurat. Ya, sedangkan
keselamatan yang oleh Yesus Kristus, oleh iman kepada Yesus Kristus, itu cuma-cuma saudara. Free saudara. Caranya hanya percaya, beriman, dan ikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Yaitu perintahnya percayalah. Percayalah pada Tuhan Yesus. Ikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati saudara.